Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah statistik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bagaimana cara untuk penelitian kuantitatif. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Ainun Hidayatul Rizki, Aulia Nikmatul Fauziyah, dan Muhammad Ilham Ramadan. Baik, selanjutnya adalah materi kelompok kami. Menurut Sugiono, ada beberapa poin untuk menentukan judul. Yang pertama, menemukan masalah. Hal pertama sebelum menentukan judul yaitu harus menemukan masalah terlebih dahulu. Dan penelitian yang bagus adalah penelitian yang muncul dari masalah yang ada di sekitar. Misal, pengaruh gaya belajar online yang dialami oleh mahasiswa PAI sangat berkembang baik, namun ternyata sebaliknya terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan atau kurang memadai dalam pembelajaran online tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Menentukan tujuan dari penelitian terdiri atas 3 tujuan. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel. Yang kedua, menguji teori. Yang ketiga, mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Misalnya pada penelitian kami mengambil tujuan melihat hubungan antar variabel. Selanjutnya, menentukan variabel-variabel penelitian. Variabel adalah hal-hal berupa apa yang dicari atau diteliti atau diamati dalam penelitian. Ada 2 jenis variabel yang sering diketahui. Yang pertama, variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi perubahannya oleh variabel independen. Misal dalam penelitian kami mengambil untuk variabel independen gaya belajar mahasiswa PAI, dan untuk variabel dependen yaitu motivasi dalam pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu terakhir menyusun judul. Setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya, dilanjut dengan muncul judul. Pada umumnya, judul terdiri atas yang pertama kata yang memiliki tujuan penelitian, baik itu pengaruh, hubungan, efektivitas, atau keefektifan. Selanjutnya variabel 1, variabel 2, terus fokus materi yang diteliti, selanjutnya objek yang diteliti. Misal pada penelitian kami, kata yang memiliki tujuan itu yang pertama pengaruh. Variabel 1-nya gaya belajar, variabel 2-nya motivasi belajar daring. Selanjutnya fokus materi yaitu pembelajaran online, dan objek yang diteliti adalah mahasiswa PAI. Selanjutnya, cara membuat latar belakang masalah pada penelitian kuantitatif. Latar belakang dalam suatu penelitian adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik. Pada latar belakang penelitian kuantitatif, maka alur pemikirannya adalah dari umum ke khusus. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan latar belakang pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, tentukan tema, topik, dan judul. Yang kedua, buat kerangka pemikiran dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok untuk setiap paragrafnya. Yang ketiga, letakkan gagasan pokok mengenai judul di paragraf paling akhir. Contohnya pada judul yang kita punya yaitu pengaruh gaya belajar mahasiswa prodi PAI terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran online. Khusus di penelitian kuantitatif ini, kita harus menyusun terlebih dahulu kerangka dari latar belakang. Maka kita bisa memulai membuat kerangka dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gaya belajar. Dimulai dari gaya belajar secara general, kemudian gaya belajar mahasiswa, dan gaya belajar mahasiswa prodi PAI. Yang kedua, motivasi. Juga dimulai secara general tentang motivasi, kemudian berlanjut pada motivasi belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran online, yang membahas mulai dari general sampai misalnya kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran online tersebut yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, hubungan antara gaya belajar dengan motivasi belajar dalam pembelajaran online, yaitu bagaimana gaya belajar dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam pembelajaran online. Selanjutnya ada cara membuat rumusan masalah penelitian kuantitatif. Perumusan masalah sekaligus membatasi masalah dilakukan untuk menegaskan variabel-variabel apa yang akan diangkat atau menjadi ruang lingkup dalam riset yang sedang ditulis. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu deskriptif, asosiatif, dan komparatif.
Yang pertama ada deskriptif. Rumusan yang mempertanyakan suatu keadaan variabel mandiri atau satu variabel maupun lebih, tidak sedang membuat perbandingan atau mencari hubungan antar variabel lain. Yang kedua, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan sebuah perbandingan antar dua variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Misal dari judul penelitian kami yaitu pengaruh gaya belajar mahasiswa baik terhadap motivasi pembelajaran online, maka kami mengambil rumusan masalah dalam bentuk asosiatif. Dan kami tertarik untuk melihat pengaruh gaya belajar terhadap motivasi mahasiswa di masa pembelajaran online. Hal ini dapat dirumuskan secara khas dalam riset kuantitatif. Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya belajar mahasiswa terhadap motivasi belajar di era pandemik atau daring. Yang kedua, seberapa besar pengaruh gaya belajar mahasiswa terhadap motivasi pembelajaran online. Dan yang terakhir, apa saja dampak gaya belajar terhadap motivasi pembelajaran online. Selanjutnya adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bantuan SPSS. Tabel distribusi frekuensi adalah salah satu analisis data deskriptif yang mengelompokkan data berdasarkan interval tertentu. Misalkan dalam membuat tabel frekuensi beserta histogram dari data hasil kuesioner pernyataan setuju dan tidak setuju dengan skala 1-5 pada 20 responden, maka langkah-langkahnya adalah pertama, membuat variabel data dari hasil kuesioner, yaitu dengan membuka aplikasi SPSS dan pilih variabel view. Lalu isi kolom name dengan X1 sampai X4 yang mewakili sebagai kolom pernyataan kuesioner yang berisikan 4 pernyataan. Lalu isi kolom desimal dengan 0 dan isi kolom values dengan angka 1 yang artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Lalu kita beralih untuk input data melalui data view. Setelah variabel nilai view dibuat, data hasil kuesioner dapat dimasukkan melalui data view. Caranya yaitu pertama, pilih data view, lalu input data hasil kuesioner pada kolom yang tersedia. Jika data sudah terinput, maka selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan cara klik menu bar Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies. Kemudian pilih variabel yang akan dianalisis frekuensinya dengan memindahkan variabel di kolom kiri ke kolom kanan. Untuk menambahkan histogram, maka pilih menu Charts, lalu Histogram. Demikianlah cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan bantuan SPSS.